Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliandro Frederick Matelumual. Saya berasal dari Universitas Patimura, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpati, program studi Bahasa Inggris. Ya, pada saat ini saya akan membahas tentang dua materi yang sudah diselesaikan dalam mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan yang judul atau topik utamanya yang pertama untuk kelompok satu, urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa, dan dua, integrasi nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Saya hanya akan membahas sedikit dan akan memberikan eh, pendapat saya mengenai materi-materi tersebut. Ya, di sini dalam urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa, eh, konsep dari urgensi ataupun identitas nasional adalah yang menjadi ciri atau karakteristik membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Identitas bangsa berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah salah satu keturunan dari seseorang, karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitanya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti apabila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti apabila ada di dalam masyarakat. Identitas sebagai bangsa Indonesia sangat ditemukan oleh ideologi yang dianut dan nama dasar dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batinia yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Ya, jadi pendapat saya mengenai materi yang sudah dibahas dari kelompok satu ini adalah identitas nasional merupakan salah satu hal yang paling penting yang dimiliki oleh satu bangsa. Jika kita berbicara untuk bangsa Indonesia merupakan negara atau salah satu negara yang dalam hal apapun, khususnya dalam hal kebudayaan, itu paling beragam karena warisan dan juga pembagian dari geografis negara kita yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia atau the largest archipelago nation. Nah, karena terpisahnya penduduk-penduduk, adanya pembagian-pembagian wilayah-wilayah kekuasaan atau pemerintahan pada zaman dahulu. Karena itulah Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat beragam di dunia karena memiliki banyak kebudayaan yang terpisah dan terbagi-bagi di antara kepulauan. Dan daerah laut Indonesia ini dipandang sebagai sebuah penghubung ataupun juga sebuah alur, sebuah jalan agar menghubungkan pulau-pulau yang terpisah ini. Nah, identitas merupakan salah satu hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, sebagai bangsa yang memiliki banyak kebudayaan, tercatat Indonesia memiliki lebih dari 720 bahasa dan lebih dari 300 etnis ataupun suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, karena itulah banyak ataupun juga identitas bangsa Indonesia tersebut dalam hal kebudayaan itu harus dijaga dengan baik agar dipandang oleh dunia luar ataupun dunia internasional sebagai salah satu hal yang sangat baik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Banyak cara-cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan identitas nasional ini sekaligus memperkenalkan betapa beragamnya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini kepada dunia luar. Banyak cara sudah dilakukan, entah itu dalam pertemuan-pertemuan ataupun event-event internasional. Sebagai salah satu contohnya adalah Dubai Expo 2020, di mana pavilion ataupun juga gedung untuk show terkait dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia di Dubai. Contoh lainnya juga adalah pada tahun ini Indonesia merupakan pemimpin ataupun juga pemegang tongkat presidensi G20 atau Global 20, di mana Indonesia memegang pemerintahan ataupun juga memegang kekuasaan dalam jalannya perekonomian dunia terhadap 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita sebagai sebuah negara yang sangat beragam untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Kita juga sebagai warga negara harus menunjukkan rasa nasionalisme itu kepada orang luar yang datang kepada kita
ataupun juga orang yang melihat dari luar. Dengan cara apa? Seperti cara-cara tadi, event-event internasional, entah itu dilaksanakan ataupun dilakukan di luar negeri ataupun dilakukan di dalam negeri. Banyak juga cara-cara yang kemarin minggu lalu sudah kita bahas yang dapat menunjukkan ataupun juga menunjukkan betapa rasa nasionalismenya kita itu tinggi dengan memperkenalkan identitas nasional. Cara-caranya adalah sosial media ini. Sejak awal pandemi ini dimulai, dunia digital sudah sangat berkembang dengan sangat pesat. Sekitar 56% dan bahkan terus meningkat populasi di Indonesia ini mulai diperkenalkan dengan dunia digital. Nah, cara-cara yang dapat kita lakukan ini merupakan cara-cara yang sangat baik jika dunia digital ini dimanfaatkan dengan sangat baik untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan juga memperkenalkan identitas nasional kita. Seperti halnya membuat video, membuat konten, menceritakan sebuah cerita melalui platform seperti sosial media, contohnya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, karena itulah cara-cara ini harus kita lakukan, khususnya sebagai generasi muda. Karena itulah kita harus identitas nasional ini dipandang sebagai wajah suatu bangsa. Dan jika kita tidak menghormati dan juga menghargai identitas nasional yang dimiliki bangsa kita, maka bangsa kita lama-kelamaan identitas nasional kita akan semakin terkikis. Nah, pada minggu lalu juga dibahas, konstitusi dan Pancasila itu merupakan sebuah identitas nasional Indonesia yang dikenal oleh wilayah yang luas, bahkan di dunia. Banyak negara-negara yang iri ataupun juga ingin menggunakan ideologi atau sistem konstitusi kita sebagai contoh untuk pemerintahan di negara mereka. Nah, ada pertanyaan yang ditanyakan dan juga pembahasan yang dilakukan minggu yang lalu, yaitu apakah semua warga negara Indonesia ini sudah menerapkan Pancasila? Dan setelah jawaban yang saya berikan, ada koreksi yang diberikan oleh Ibu, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung, semua warga negara Indonesia sudah menerapkan dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena Pancasila sendiri bukan hanya merupakan dasar negara, tetapi dasar kehidupan kita. Tetapi saya mendapatkan pendapat baru dari dalam pikiran saya sendiri. Pancasila memang sudah dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia. Tetapi jika sebuah negara memiliki masyarakat yang sangat banyak, ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Semua warga negara mungkin sudah melaksanakan dasar-dasar Pancasila tersebut. Tetapi tidak semua poin-poin dari dalam Pancasila tersebut sudah dilaksanakan. Seperti contohnya, tidak semua orang di Indonesia pasti melaksanakan dan menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan mereka. Karena itu bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi jika kita pandang secara keseluruhan, entah itu mereka tidak melakukan seluruh poin-poin ataupun juga seluruh kewajiban dalam dasar negara itu, Pancasila tersebut, semua warga negara Indonesia memang sudah menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan mereka. Karena itulah, semua ataupun juga poin-poin Pancasila itu walaupun tidak dilaksanakan semuanya, kita sebagai warga negara wajib untuk menghormati, menghargai, dan menerapkannya agar dapat menjadi contoh
entah itu bagi generasi selanjutnya atau juga bagi pendatang ataupun orang asing yang memfokuskan pandangannya kepada negara kita ataupun datang kepada negara kita sebagai turis atau hal-hal lainnya. Karena pada akhirnya Pancasila merupakan identitas nasional yang dimiliki oleh negara kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembahasan atau poin yang kedua yang topiknya yaitu integrasi nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini saya hanya akan membacakan tentang pengertian dan faktor-faktornya saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulatan utuh, sedangkan arti dari nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Faktor-faktor terbentuknya integrasi nasional: adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Di sini, pada pembahasan beberapa minggu yang lalu untuk kelompok 2, kebetulan itu merupakan kelompok saya mencatat beberapa pertanyaan. Dan saya hanya akan membahas tentang salah satu pertanyaan dan juga menjelaskan jawaban saya. Pertanyaannya adalah, apakah rasa senasib dan seperjuangan terkait dengan pembangunan infrastruktur negara yang tidak merata menyebabkan perjuangan menjadi terpisah karena pembangunan yang tidak merata? Jawaban saya adalah ya. Karena warga suatu negara terkait dengan pembangunan infrastruktur akan merasa tertinggal atau ditinggalkan oleh pemerintahan negaranya jika tidak memiliki kehidupan dan infrastruktur yang layak untuk menunjang keseharian dan juga aktivitas mereka. Contohnya adalah di wilayah Papua sana di Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, pemerintahan Indonesia untuk pembangunan infrastrukturnya selalu terfokus pada daerah Jawa atau juga disebut dengan Jawa sentris. Karena itulah, integrasi nasional itu bukan hanya berdasarkan faktor-faktor tadi. Jika bisa ditambahkan, saya juga akan menambahkan. Karena rasa senasib dan seperjuangan, tekad dan keinginan untuk bersatu, penggunaan bahasa, rasa cinta tanah air dan produk dalam negeri, kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, akan sangat sulit untuk diwujudkan jika tidak didukung dengan pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan ekonomi yang baik. Karena apa? Peningkatan ekonomi, peningkatan infrastruktur akan sangat mendukung pada semua bidang lainnya. Salah satu contohnya adalah dalam bidang atau dunia pendidikan. Infrastruktur dan ekonomi dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat suatu wilayah, khususnya dalam suatu negara. Karena apa? Agar dapat mendidik atau mengeducate generasi-generasi selanjutnya ataupun orang-orang yang sekarang hidup di sana, agar dapat lebih mengerti tentang negara mereka sendiri. Karena tidak mungkin kita mengharapkan mereka untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi jika mereka sendiri tidak memahami apa itu Pancasila, apa itu artinya menjadi warga negara Indonesia. Apa manfaat, apa itu artinya pembangunan infrastruktur, apa itu pendidikan yang penting, apa itu peran ataupun juga rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang harus mendukung pemerintahan ataupun juga konstitusi negaranya dan menerapkan dasar-dasar seperti yang tadi kita sebutkan dalam identitas nasional, yaitu konstitusi dan dasar negara kita Pancasila.
dan khususnya lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Hal itu harus ada dan harus dilakukan agar integrasi nasional ini dapat diwujudkan. Di sini saya hanya terfokus pada area pembangunan. Karena pada bidang lainnya juga punya peran penting dalam mendukung terwujudnya, terbentuknya, dan terciptanya identitas nasional dalam suatu negara. Karena kita tidak bisa memaksa warga negara yang lain untuk memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Bukan warga negara yang lain, tetapi masyarakat di wilayah negara kita yang pada wilayahnya tidak memiliki pembangunan infrastruktur, khususnya dalam infrastruktur pendidikan dan juga kehidupan sehari-hari, untuk memiliki rasa senasib dan seperjuangan sebagai warga negara Indonesia yang sama dengan kita. Jika infrastruktur dalam dunia pendidikan ataupun juga dalam dunia digital saja tidak bisa didukung, maka kita tidak akan bisa terhubung dengan mereka. Karena kita tidak mungkin harus selalu pergi langsung menemui mereka secara tatap muka untuk mengajarkan ataupun juga mendidik serta membentuk hubungan dengan mereka. Sekarang dunia sudah sangat modern, di mana alat-alat ataupun juga aplikasi-aplikasi digital bisa menghubungkan manusia dengan manusia yang lain di belahan dunia manapun. Jadi pembangunan infrastruktur, entah itu ekonomi, digital, pendidikan, dan dalam bidang-bidang lainnya, itu sangat mendukung agar terciptanya sebuah integrasi nasional. Saya juga akan menjawab salah satu pertanyaan, yaitu terkait penggunaan bahasa Indonesia. Yaitu pertanyaannya adalah, apakah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar dapat menyebabkan perpecahan dan penghambat bagi persatuan dan kesatuan, khususnya bagi mahasiswa bahasa Inggris, yaitu bidang atau program studi saya? Jawabannya adalah ya dan tidak. Karena bahasa Indonesia merupakan dasar dari negara kita yang diresmikan ataupun juga dihormati sejak pemaknaan ataupun juga peresmian Sumpah Pemuda. Nah, bangsa Indonesia merupakan salah satu wadah yang sangat penting yang mempersatukan atau mengintegrasikan seluruh warga negara Indonesia di tengah masyarakat yang sangat beragam dan terpisah ini. Kenapa dapat menyebabkan perpecahan? Karena komunikasi ataupun juga hubungan yang dilakukan oleh manusia dan antar manusia di dalam wilayah negara Indonesia, khususnya menggunakan bahasa Indonesia, itu dapat menyebarkan tentang ideologi-ideologi, bukan hanya dalam penggunaan bahasa, tetapi penyebaran ideologi-ideologi ataupun juga hal-hal negatif yang dapat memicu terjadinya perpecahan dari dalam negara Indonesia. Terkait dengan penggunaan bahasa Inggris yang kemarin sering ditanyakan, apakah penggunaan bahasa Inggris dengan mencampurkannya dengan bahasa Indonesia itu dapat merugikan? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam dunia internasional, penggunaan bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Karena bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa internasional. Dan jika digunakan penggabungan dengan bahasa Indonesia, itu akan membantu kita untuk lebih lancar
dalam penggunaan dua bahasa tersebut. Tetapi ada event-event formal yang hanya mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja, atau bahkan pencampuran dua bahasa itu sekaligus. Seperti contohnya, dalam pidato ataupun juga penyambutan yang dilakukan oleh presiden kita dalam event-event internasional, khususnya dalam persekutuan bangsa-bangsa, itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Karena konstitusi kita mendukung agar kita memperkenalkan bahasa Indonesia itu sebagai identitas kita kepada dunia internasional. Bukan berarti dalam dunia, karena konstitusi tersebut, kita sebagai warga negara, khususnya para pejabat, dan juga para ahli-ahli politik, dan juga para diplomat-diplomat kita, dilarang untuk menggunakan bahasa Inggris ataupun juga bahasa asing lainnya. Karena itulah, di Indonesia sekarang, banyak program-program ataupun juga studi dalam dunia pendidikan, entah itu dari tingkat SD sampai kepada tingkat perguruan tinggi, yang membebaskan siswa, anak didik, untuk memilih hal-hal yang ia sukai, khususnya dalam hal berbahasa. Kita tidak bisa membatasi seseorang untuk berbahasa, karena bahasa merupakan sebuah wadah komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, entah itu dalam penggunaannya dalam dunia internasional ataupun secara domestik di dalam negeri. Jadi bahasa memang bisa menjadi salah satu penghambat persatuan dan kesatuan. Salah satu contohnya adalah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1960-an sampai sekarang, mereka masih bermasalah terkait dengan bahasa ibu, yaitu bahasa Melayu mereka. Karena sistem pendidikan mereka membagi ataupun juga meliterasikan masyarakat mereka menjadi 3 bagian, yaitu masyarakat Melayu, masyarakat Tionghoa atau Cina, dan masyarakat India yang menggunakan bahasa Tamil. Karena itulah, integrasi nasional pada negara mereka itu sangat sulit untuk dilakukan. Beda dengan negara Indonesia. Indonesia itu mempunyai sistem pendidikan yang mengharuskan semua warga negara dan juga anak didiknya untuk menggunakan bahasa Indonesia, khususnya dengan adanya sekolah-sekolah negeri ini. Karena itulah, walaupun dengan populasi yang melebihi 270 juta jiwa, memiliki lebih dari 300 etnis dan lebih dari 720 bahasa, kita dapat tetap dipersatukan dengan adanya bahasa ibu ataupun bahasa nasional kita, bahasa Indonesia ini. Ya, itu merupakan sebuah faktor-faktor ataupun juga salah satu faktor yang dapat menyebabkan integrasi dan juga disintegrasi penggunaan bahasa tersebut. Tapi jika dilakukan, dimanfaatkan, dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional, untuk mempersatukan sebuah negara, untuk mengintegrasikan sebuah negara, khususnya dalam sistem-sistem pemerintahan, sistem masyarakat, entah itu dari hal yang paling mikro, ataupun wilayah yang paling mikro, seperti wilayah desa, kecamatan, kota, daerah, hingga sebuah negara, itu akan menjadi salah satu pendukung yang sangat baik untuk mengintegrasikan sebuah bangsa. Dan itu saja
untuk pembahasan saya mengenai materi-materi ini. Terima kasih.